Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, saat ini evakuasi korban luka berat lewat udara menjadi salah satu-satunya harapan korban saat wilayahnya belum bisa ditembus. Bagaimana kondisi daerah terisolasi dan penanganan korban di wilayah terisolasi? Sudah bersama dengan kami Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum Pak Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Nadia. Baik, selamat sore Pak. Kami ingin tahu daerah mana saja Pak yang situasinya benar-benar terisolasi dan kondisinya seperti apa? Iya, ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan beberapa daerah sampai sekarang memang dilaporkan masih dalam kondisi terisolasi. Tapi kondisi ini sebenarnya tidak menjadi permasalahan bagi tim SAR untuk bisa masuk ke tempat-tempat lokasi. Artinya bahwa tempat yang terisolasi ini menciptakan tidak lancaran, misalkan jalur daratnya terputus seperti itu. Harapan kita sebenarnya terkait dengan kalau misalkan ada yang mengalami kedaruratan, bisa langsung disampaikan. Karena Basarnas di sini ada sarana prasarana udara, laut, dan juga kita ada tim SAR darat yang bisa menjangkau di titik-titik yang masih terisolasi tersebut. Seperti itu. Oke Bapak, untuk kondisi dari korban yang berada di lokasi yang masih terisolasi ini seperti apa Pak? Apakah ada korban luka berat yang memang dibutuhkan pertolongan lebih lanjut begitu Pak? Iya, untuk yang dilakukan Badan SAR Nasional tentunya diprioritaskan kepada korban-korban yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Dan itu sudah kita laksanakan sejak 3 hari kemarin bahwa kita evakuasi dengan menggunakan 3 helikopter Badan SAR Nasional yang saat ini berada di beberapa SAR Mission Coordinator. Jadi pada saat tidak ada permintaan untuk SAR udara, pesawat tersebut jadi sarana transportasi untuk dorongan logistik. Sementara seperti itu. Oke, untuk operasi Basarnas lewat udara ini kemana saja dan prioritas utamanya apa? Apakah untuk mengirimkan logistik atau membawa korban menuju ke lokasi yang lebih aman? Seperti apa? Iya, jadi keberadaan sarana prasarana mulai dari darat, laut, udara termasuk helikopter milik Basarnas diprioritaskan untuk pelaksanaan operasi SAR. Artinya pada saat warga negara yang mengalami kedaruratan dan yang bersangkutan perlu mendapatkan penanganan dengan cepat, harapan saya aparat daerah ataupun potensi SAR yang tersebar di seluruh wilayah bisa memberikan informasi kepada SAR Mission Coordinator sehingga kita bisa mempetakan koordinat yang mau kita tuju dan pesawat segera bisa kita terbangkan untuk mengevakuasi. Saat ini memang 3 pesawat Badan SAR Nasional itu ada di posisi Padang dan rencana besok pagi 1 akan bergerak stay di Medan dan satunya akan terus ke Aceh. Oke. Seperti itu. Tentu pencarian korban ini menjadi salah satu prioritas dari tim SAR. Sejauh ini update terkini pada berapa total korban hilang yang menjadi prioritas pencarian dari tim SAR? Iya, dari data yang kita peroleh, jumlah korban yang masih dalam pencarian update pada jam 15.00 tadi, 553 orang. Kemudian untuk yang sudah terevakuasi meninggal, update dari Badan SAR Nasional 642 orang. Terkait dengan jumlah berapa yang terevakuasi ataupun berapa jumlah pengungsi, mungkin dari BNPB di sana data sudah lebih detail dan juga bisa dipertanggungjawabkan kalau untuk data pengungsi. Fokus Basarnas terhadap korban-korban yang harus dievakuasi dan korban-korban yang sudah dinyatakan meninggal ini yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Badan SAR Nasional. Oke.
Kalau dilihat dari bagaimana kondisi terkini yang ada di lapangan, Pak, apakah ada kemungkinan jumlah korban yang hilang ini bertambah? Itu memungkinkan karena memang ada daerah-daerah yang tadinya terisolasi. Dampak dari terisolasi ini listrik padam, kemudian signal ini juga terputus sehingga tidak ada informasi yang dilaporkan. Jadi pada saat daerah ini baru mulai terbuka, saat itu baru informasi itu kita dapat. Jadi memungkinkan jumlah korban bisa bertambah. Tapi kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah terlaporkan ini tidak bertambah lagi, Mbak. Oke, Pak. Untuk bencana yang terjadi di 3 provinsi ini, Pak, wilayah-wilayah, apakah masih ada wilayah-wilayah yang belum bisa ditembus oleh tim SAR dan upaya apa saja, Pak, yang sudah dilakukan dan sedang diupayakan? Jadi seluruh wilayah yang ada di Sumatera yang terdampak bencana ini, bagi Basarnas sebenarnya bisa kita jangkau. Hanya saja memang pada daerah itu masih terisolasi, bahwa kebutuhan personil SAR untuk perkuatan misalkan dari potensi-potensi yang bisa membantu ini tentunya akan terhambat. Karena itu kita mengharapkan koordinasi dengan BNPB untuk bisa mengerahkan alat berat yang dimiliki PU atau pemerintah setempat untuk segera membuka jalan. Sehingga baik bantuan maupun ada kebutuhan-kebutuhan untuk segera bisa memberikan kenyamanan bagi warga yang terisolasi ini bisa segera dilakukan. Tapi kalau ada korban-korban yang sekiranya memang perlu mendapatkan penanganan khusus, tentunya pesawat yang kita standby-kan ini akan kita gerakkan untuk menjemput. Baik. Terima kasih Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah dan juga tim yang ada di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.